Oleh karena itu jamaah, mari kita jangan lupa untuk setiap kali, setiap waktu kita mencoba menengok apa yang kita lakukan, baik itu perkataan, sikap, lebih-lebih perilaku yang saat ini ada kecenderungan ya, kita kelompok manusia, golongan manusia ini ada kecenderungan ketika kita melihat fenomena-fenomena baik terutama sosial, itu ada terjadi tren kebrutalan. Jamaah subuh rahimakumullah, segala puji bagi Allah pencipta alam dan pengatur kehidupan ini atas banyak nikmat yang telah diberikan kita semuanya, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, terutama dua nikmat ini yang terakhir yaitu nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita harus bersyukur, kita masih diberikan satu kelonggaran dan kemudahan untuk melaksanakan syariatnya Al-Quran dan mengikuti tuntunan Rasulnya yaitu As-Sunnah. Kita berdoa senantiasa semoga kita bisa melaksanakan semua itu secara istiqomah hingga akhir hayat kita. Artinya apa? Kita harus membentengi diri kita masing-masing sehingga dalam perjalanannya kita untuk menuju satu titik yang sama ini kita, yaitu mati, itu tidak tergoda oleh hasutan setan, sebangsa setan, jin dan iblis. Maka kita harus berdoa karena kita tidak tahu ya, Allah itu maha membolak-balikan hati kita. Kalau kita tidak niati, tak sadari untuk istiqomah, kita akan gampang tergoda dan terhasut oleh mereka-mereka, yaitu kelompoknya setan, jin, iblis yang telah bersumpah, naik cara Jawa, sumpah serapah sama Allah, akan mengganggu, menyesatkan manusia di muka bumi ini kecuali mereka yang beriman, untuk menjadi temannya besok di neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah, semalam oleh Ustadz Joko telah ditayangkan musibah banjir. Tidak hanya itu, ya kan? Tidak hanya itu, banyak sekali musibah yang lainnya. Yang tentunya itu kita umat yang beriman, yang Islam, kita bisa jadikan. Ya. Karena selain ayat Qur'ani, ada ayat kauniyah. Kita bisa jadikan itu satu pelajaran untuk kita renungkan, untuk kita cermati, yang sekaligus terakhir untuk kita jadikan bahan untuk koreksi diri. Dan itu juga perintah Allah sebagaimana yang kita baca di surat Al-Hasyr yang di rakaat pertama tadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melihat apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan di masa depan, dalam tanda kutip akhirat. Itu yang penting. Oleh karena itu jamaah, mari kita jangan lupa untuk setiap kali, setiap waktu kita mencoba menengok apa yang kita lakukan, baik itu perkataan, sikap, lebih-lebih perilaku yang saat ini ada kecenderungan ya, kita kelompok manusia, golongan manusia ini ada kecenderungan ketika kita melihat fenomena-fenomena baik terutama sosial, itu ada terjadi tren kebrutalan. Ora sing cilik, ora sing gede, ora sing penguasa, bukan yang rakyat. Ada tren kebrutalan. Semoga kita tidak termasuk itu. Amin.
Ya, itu. Jangan Allah peringatkan kepada kita. Allah peringatkan kepada kita tegas sekali. Yang kita baca di rakaat kedua, yaitu di Quran surah 95. Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jelas. Alhamdulillah kita termasuk kelompoknya orang yang diciptakan Allah di dunia ini dengan sempurna, dengan imannya, dengan akalnya, dengan akhlaknya, insya Allah. Ketika kita senantiasa kaji Quran dan hadis, termasuk akhlak kita bisa jadi sempurna, karena kita bisa teladani akhlakul karimah yang telah dituntun Rasulullah pada kita semuanya, insya Allah. Tetapi kemudian akan dijatuhkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya tempat, yang sejelek-jeleknya tempat. Ini firman Allah ini, yang harus kita benar-benar cermati, renungi, pahami. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati. Lagi-lagi dua hal ini yang harus kita kejar. Biar anjing menggonggong, kafilah tak berlalu. Kita kejar dua ini. Karena di beberapa surah, kalau kemarin di pengantar kultum selesai pagi kemarin kami ngambil dari surat Al-Asr, sama. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dua ini yang kita kejar. Termasuk ketika kita pada pagi hari ini sehabis sholat subuh menyempatkan duduk sebentar untuk saling berwasiat dalam hal yang baik dan sabar. Kecuali ilalladzina amanu wa sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka pahala yang mengalir dan tiada putus-putus. Diterjemahkan di sana adalah jannah, surga. Nih jamaah, yang pertama yang di pengantar kami untuk kita renungkan bersama terkait dengan komunitas kita manusia. Barangkali ketika di kelompok humul brutalin, manusia yang brutal itu barangkali lupa dengan ini. Sementara dia kejar obsesinya tanpa harus melihat obsesi itu sesuai atau tidak dengan Quran dan hadis, begitu. Jamaah, di Quran surah 76, di Quran surah 76, surah Al-Insan, di ayat kedua Allah berfirman, inna khalaqnal insanu min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu syami'an basira. Masih terkait dengan yang saya sebutkan di awal, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, tanda kutip jamaah, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangannya. Ini Allah sudah sebutkan di awal ya, di ngomongin manusia, bahwa kita tercipta dari setetes air mani yang kemudian Allah memang sudah begitu ya, hendak mengujinya dengan perintah dan larangannya. Dua ini pelengkap, dan perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Dua ini saja sebenarnya, dua ini saja, dua saja, perintah dan larangannya. Fahami itu, laksanakan itu, insya Allah jannah. Yang kemarin kita sebutkan jannatun adni, surga Aden, begitu. Kemudian di ayat berikutnya Allah lanjutkan, inna hadainahu sabilla imma syakiro wa imma kufuro. Allah sudah sebut kok bakal terjadi ini, dan sekarang ini sudah sebut Allah di awal bakal terjadi. Artinya sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, tapi ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Imma syakiro wa imma kafuro.
Ini sudah begitu. Ya kita berdoa lah. Semoga kita termasuk kelompoknya orang-orang yang senantiasa menapaki jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Yang artinya tadi sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Semoga kita termasuk kelompoknya orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Artinya di sini terkait dengan ayat ini, mereka adalah yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yaitu Quran. Quran. Kemudian sebutkan juga di ayat keempat, Allah peringatkan juga ini. Kita diperingatkan, sesuai yang diperingatkan. Jadi sudah di warning aja dengan lampu merah, warning. Di ayat keempat dilanjutkan firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ini jarang dibaca bagi mereka yang humul brutalin tadi. Jarang dibaca. Mungkin diabaikan ini. Kalau pada-pada orang ngerti ini kok lele. Tak nikmati saja dunia ini, di dunia lah. Akhirat terusan akhirat lah. Dunia, nggak boleh begitu. Itu fatal. Fatal akibatnya. Bener-bener fatal. Kita nggak boleh begitu. Dunia, akhirat, kan gitu. Kalau orang Jawa sosok orang ngeyel dulu. Duren ya duren, stroberi ya stroberi. Mbiyen ya mbiyen, Mas. Saiki bukan begitu, nggak boleh. Harus konsisten. Harus komitmen kita. Ya. Konsisten itu ajak. Komitmen punya janji untuk tetap berada di relnya, komitmen. Dan konsisten itu perlu sekali. Sehingga kita bisa selamat begitu. Sedangkan bagi orang yang bersyukur, dalam hal ini kita diambil istilah dengan berbuat kebajikan, maka disediakan Allah itu surga. Nah, podora moco tadi yang brutalin tadi. Di surga itu luar biasa nikmatnya. Lah kok ya ora sabar lah. Neng donya do brutalin, apa masih kuat sak-sake. Semua dipakai. Woso di duit kok. Kabeh diambil lah. Sedangkan nanti kalau kita sabar di surga nanti diibaratkan di sini masih di surat yang sama di ayat 19, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tak muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Sabar sok ben baik. Sekarang yang ganteng-ganteng, yang punya uang jangan jual uangnya dan gantengnya untuk mengelabui para wanita-wanita. Sekarang fenomena begitu. Pengen dedet, pengen ganteng, pengen rosok, wis pokok men sing gelem rekrut, menikmati dunia. Dia nggak tahu besok itu nggak usah begitulah. Iman dan soleh saja. Disiapkan pelayan yang selalu muda, selalu menyenangkan. Masih banyak gambaran yang lainnya di surga. Kenapa kita tidak memikirkan yang itu? Kita terjebak pada kenikmatan sesaat, yaitu yang bersifat duniawi. Semoga kita tidak termasuk orang yang kayak gitu. Oleh karena itu jemaah, kita coba untuk senantiasa sebut pertama dengan istiqomah. Karena kita tidak tahu bagaimana dalam perjalanan kita. Banyak sekali kasus-kasus ya, yang muncul awalnya halim. Dalam perjalanannya karena pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi dan juga sosial ekonomi berubah. Bahkan naudzubillah min dzalik, meloncat. Karena nggak sabar di Islam. Beragama ki golek sing penak katanya. Sing penak wae lah. Kok susah temen. Ya kan? Mereka yang enggak iman enggak yakin begitu, meloncat. Oleh karena itu jamaah, kita harus berupaya bagaimana kita jaga diri kita agar tetap berada pada jalan lurus bagaimana diperintahkan Allah di Quran surat 11. Di surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau
innahu bima ta'maluna basyirun. Maka berlaku luruslah kamu, dalam hadis saya kutip, beristiqomah tetap pada jalan yang benar sebagaimana diberitakan padamu, dan juga orang yang telah taubat dusta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Kata Allah, bertahanlah, konsistenlah. Alhamdulillah, semoga kita semua ini konsisten untuk jalankan syariatnya. Artinya ngejeng, betul Jawa nih, ngejeng jalan yang lurus. Kalau orang Jawa dulu kan nih ngejeng wat ogalagil, wat itu kecil ya, tapi kecil tapi menyelamatkan ini, karena wat itu biasa dipasang di atas selokan atau sungai, walaupun kecil menyelamatkan. Maka orang Jawa dulu kita harus ngejeng wat ogalagil dengan baik sehingga selamat. Walaupun kecil itu menyelamatkan, yaitu Al-Quran, jalan yang lurus. Oleh karena itu jamaah, sekali lagi mari kita jaga keistimewaan kita semuanya, sehingga sampai akhir hayat kita senantiasa berada dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa referensi jamaah yang dapat kita renungkan untuk kita coba tangkap. Dua saja. Yang pertama, dengan cara satu, ayo kita luruskan niat kita dalam menjalani hidup kita. Contoh ibadah kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Ini yang kadang-kadang orang sudah tua masih kebacut. Ibadah kita yang digoleki pahala. Pahala iki nggo apa to? Ya. Pahala itu kan hadiah. Yang penting finalnya. Ya. Wah, ngeri ibadah sing pahalanya akeh, wah sekepe ram. Itu kalau cepat pahalanya. Nah, sing pahalanya sithik ora. Kan gitu. Yang kita cari ibadah, kita luruskan niat kita hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan ibadah Allah, wallahu alam, kita nggak tahu. Ibadah kita diterima atau tidak, kita nggak tahu. Karena ini hati ini, niat kita yang menentukan. Yang menentukan niat kita. Kita luruskan niat. Hanya dapat ridho Allah saja, bukan yang lain. Lebih dari segala keduniaan kita hindari. Yang kedua, yaitu kita coba agendakan, kita perbanyak baca Quran, dengarkan Quran dan pahami Quran, karena dengan itu insya Allah jadi pagar kita untuk bisa berada pada jalan yang lurus. Karena di Quran diberitakan ancaman Allah, janji Allah dan sebagainya, yang membuat kita kalau orang yang beriman merinding, dikutuk begitu. Insya Allah dengan dua itu, cara itu, insya Allah terjaga keistiqomahan kita dalam memeluk Islam dan menjaga keimanan kita, dan insya Allah ending kita di akhirat nanti termasuk orang-orang yang beruntung, humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Banyak khilaf, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.